Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini masih tentang PHK sepihak yang dilakukan pengusaha kepada saya. Konteksnya kali ini bahwa Presiden, DPR, juga Komisi Ombudsman melakukan pertolongan membantu saya untuk membela bagaimana sebaiknya yang saya harus lakukan dan teguran kepada pengusaha. Ikuti terus videonya, jangan lupa like and subscribe. Jadi kepada Presiden saya kirimi surat dengan perihalnya mohon tegakkan keadilan, hak-hak normatif dan hak berserikat di tempat kerja. Itu saya sampaikan kepada kepala negara. Jadi dalam surat itu bla 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 saya sampaikan, dan juga kronologi daripada kenapa saya di PHK, kemudian fakta-fakta ada yang mengatakan bahwa ada menghilangkan skorsing, kemudian tidak membayarkan upah, menghilangkan hak-hak transportasi, semua menghilangkan hak-hak yang selama ini diberikan perusahaan. Banyak yang sudah dihilangkan oleh perusahaan, pada akhirnya saya sampaikan kepada Presiden, dan juga perjalanan-perjalanan detail kronologinya, sehingga pada akhirnya ketika saya mengetahui bahwa ini direspon oleh Presiden, itu pada saat pihak personalia memanggil saya. Mulanya saya lagi masih di rumah, ditelepon oleh staf personalia bahwa saya diminta datang besok jam sekian gitu. Dan saya datang, sudah kumpul di meeting room. Dikatakan bahwa saya akan dikerjakan kembali, tapi belum hari ini, menunggu waktu penempatan 1 bulan. Terus dia mengatakan bahwa kamu mengirim surat kepada Presiden. Oh iya, saya terkejut juga. Ya kan, ternyata ada respon dari Presiden. Jadi tahunya saya itu ada respon dari Presiden karena dari personalia, dan faktanya memang saya minta izin sama Satpam dan melihat surat-surat masuk dan diizinkan oleh Satpam. Ada surat masuk tanggal sekian, nomor surat sekian, atas izin Satpam, ada dari Sekretariat Negara. Jadi benar ada berapa 2 hari kalau nggak salah, yang sebelumnya hari itu saya dipanggil untuk kembali, ada surat masuk di pos Satpam. Saya minta izin untuk melihat dan diperlihatkan. Itulah pertolongan dari pimpinan perusahaan, dari pimpinan negara. Kemudian dari DPR RI, kenapa DPR RI membantu dan bagaimana mulanya? Jadi mulanya saya ke DPRD Kabupaten tempat saya tinggal, dan bagian resepsionisnya di sana mengatakan bahwa, "Nah, Bapak mau apa? Bapak mau audiens?" gitu. Enggak, saya meminta jawaban surat. Nah, saya pernah mengirim surat ke DPR tapi belum pernah ke DPRD, tapi belum. Nah, tanggung-tanggung saya minta datang aja langsung ke DPR RI, lebih baik saya pikir. Nah, saya datang aja lah bersama teman-teman. Dengan tentunya saya datang dulu sendiri, minta penjadwalan bertemu kepada Komisi 9 DPR yang membidangi ketenagakerjaan. Nah, dari situ dijadwalkan saya bisa bertemu pada sekian gitu-gitu. Yang sebenarnya sih setiap surat bertemu kepada DPR maupun pernah saya meminta surat kepada menteri, saya yang menentukan hari dan waktu. Nanti balik dari saya yang menego tanggal kapan mereka bisa. Karena nggak ada hal yang dijawab, maka saya datang sebagaimana saya memohon pendaftaran izin bertemu dengan DPR. Ketika saya datang ke gedung DPR dan ditahan di pos penjagaan, hanya saya yang boleh masuk. Saya masuk dengan diboncengi motor oleh petugas security di gedung DPR RI. Di sana saya bertemu dengan anggota DPR Komisi 9. Kemudian saya menceritakan semua kejadiannya, dan saya dibawa ke ruangan Komisi 9, salah satu ketua panja panitia kerja di sana. Kemudian bercerita tentang apa yang menjadi keluhan saya sehingga ngadu ke DPR RI, dan pada akhirnya DPR RI Komisi 9 panjanya, ketuanya menyampaikan bahwa oke lah, saya buatkan surat, kirim surat ini kepada pimpinan perusahaan ya, kamu yang bawa. Nah, dari situlah 2 hal,
Presiden dan DPR yang menyampaikan bantuannya terhadap PHK yang terjadi pada diri saya yang PHK sepihak. Itu dua hal demikian yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Nanti ada lagi bagaimana saya audiens dengan menteri, ya, kemudian ombudsman dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.